Dulu, aku pikir kalau sudah punya penghasilan sekian juta per bulan, aku bakal bahagia. Tapi ketika angka itu tercapai, aku malah pengen lebih. Kayaknya nggak ada ujungnya. Banyak juga orang kerja keras siang malam buat dapat uang lebih banyak. Tapi, apa mereka tahu kapan harus berhenti? Kenapa masih banyak orang yang terus mengejar lebih dan lebih? Apa sih sebenarnya yang kita kejar? Nah, di video ini kita akan bahas konsep boundaries of satisfaction, biar kita nggak terus-terusan terjebak dalam perlombaan yang nggak ada garis finishnya. Konsep cukup dalam finansial bukan hanya soal angka di rekening, tapi juga tentang perasaan, pikiran, dan kesejahteraan psikologis seseorang. Seringkali, orang merasa tidak pernah cukup bukan karena kurang uang, tapi karena cara pikir atau mindset yang terjebak dalam pola ketidakpuasan. Kenapa kok orang nggak pernah puas? Ada yang namanya efek hedonic treadmill, kondisi di mana kita sudah mendapatkan sesuatu, kita cepat terbiasa dan ingin sesuatu yang lebih lagi. Kamu dulu pengen banget beli HP A, sebut saja HP A. Setelah terbiasa pakai HP A ini terasa biasa aja, padahal itu dulu HP impian kamu. Dan sekarang mulai kepikiran buat beli HP baru, dan begitu seterusnya. Setiap kali keinginannya terpenuhi, muncul lagi keinginan-keinginan baru. Kondisi ini sama ketika kamu berlari di treadmill. Capek, tapi nggak pernah nyampe tujuan. Selain efek hedonic treadmill, pengaruh yang cukup besar lainnya adalah budaya konsumtif. Lingkungan dan media sosial selalu menampilkan standar lebih yang bikin kita merasa kurang. Kemudian dari situ, muncullah perbandingan sosial di mana kita sering mengukur kebahagiaan dengan melihat pencapaian orang lain. Nah, dua hal ini menjebak kita untuk selalu hidup dalam siklus konsumtif dan merasa nggak pernah cukup. Padahal kita nggak bisa membatasi ekspektasi dan fokus pada kebutuhan, serta kebahagiaan diri sendiri hingga akhirnya keluar dari budaya konsumtif ini. Lalu, bagaimana kita membatasi kepuasan? Untuk membatasi kepuasan, kamu perlu tanya sama diri sendiri. Apa sih yang benar-benar cukup buat aku? Cukup itu nggak ada standarisasi, jadi nggak semuanya harus sama kayak orang lain. Sejatinya, makna cukup adalah menentukan sendiri apa yang cukup untukmu. Membatasi kepuasan bukan sekedar tentang jumlahnya berapa, tetapi bagaimana kita mengelola ekspektasi dan kebiasaan kita terhadap uang. Membatasi kepuasan sama dengan mencukupkan. Nah, cukup di sini bisa berarti bukan berapa banyak, tetapi kesadaran atas apa yang sebenarnya kita butuhkan versus apa yang sebenarnya kita inginkan. Cukup itu sifatnya personal, bukan dari standar orang lain. Dan nyatanya pun, apa yang cukup buat mereka itu belum tentu relevan buat kita. Tetapkan tujuan dan target biar fokus sama diri sendiri. Jika lihat orang lain terus, kita akan terus-terusan kurang, meskipun sebenarnya sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Kita sering merasa belum cukup karena kita belum tahu benar bagaimana menentukan apa arti cukup itu sendiri. Nah, berikut ini ada beberapa langkah untuk membatasi rasa ingin terus-menerus guna menetapkan batasan yang sehat. Yakni, yang pertama, tentukan angka cukupmu. Kamu bisa gunakan pertanyaan ini untuk menentukan angka cukupmu. Berapa penghasilan yang cukup buat kamu hidup nyaman tanpa harus kerja 24/7? Pasti jawaban setiap orang berbeda-beda, karena situasi dan keadaannya berbeda. Tanggung jawabnya juga beda. Jadi, tentukan angka realistis yang bisa memenuhi kebutuhanmu tanpa mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan. Penting sekali kamu memiliki angka goalsmu. Yang kedua, aktifkan rasa syukurmu. Kamu pernah nggak ngerasain pengen sesuatu yang sudah lama diincar, tapi beberapa hari kemudian belum juga memiliki dan malah merasa biasa aja? Pernah nggak? Nah, ini yang salah dan perlu dievaluasi. Kita sering fokus pada apa yang belum dimiliki daripada menghargai apa yang sudah ada. Kamu bisa refleksi lewat journaling dengan mencatat hal-hal yang kamu syukuri setiap hari, yang bikin kita sadar punya banyak hal yang berharga di hidup ini. Yang ketiga, fokus pada proses bukan hasil, terutama untuk kaum Gen Z, yang saat ini sibuk membangun karir. Seringkali kita fokus hanya pada pencapaian akhir seperti gaji, beli rumah, bisnis sukses. Kalau kita hanya fokus ke situ, kita bakal gampang frustasi. Belajarlah menikmati proses apa yang kita jalani. Kalau salah, ya buat evaluasi. Belajar lagi. Kalau kamu ingin punya penghasilan lebih besar, nikmati proses meningkatkan skill dan membangun relasi, bukan cuma angka di rekening. Yang keempat, jangan terlalu sering membandingkan diri. Kan kamu punya goals tersendiri, nggak sama kayak orang lain. Kurangi fokusmu untuk membandingkan diri dengan yang lain, yang bikin kamu insecure dan fokus pada perjalananmu sendiri. Ingat, kamu punya jalan sendiri.
Nah, itu tadi reminder buat kita buat membatasi hidup yang nggak ada cukupnya. Kalau terus merasa kurang, kapan kita benar-benar bisa menikmati hidup? Kadang kebahagiaan bukan datang dari mendapatkan lebih banyak, tapi dari menyadari bahwa kamu sudah punya cukup. Setelah ini, tulis di kolom komentar ya, apa hal sederhana yang sebenarnya sudah membuatmu merasa cukup. Nantikan video kami selanjutnya dan sampai jumpa lagi.